Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semesta. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Diki Faisal selaku host di channel Sabu Mesta. Mungkin pada podcast hari ini berbeda karena yang datang bukan yang serius-serius lagi. Hari ini saya ditemani oleh Kang Widi. Nama aslinya Widi Muhammad Pratama. Widi Muhammad Pratama. Boleh di ini Kang punya IG mungkin? IG saya di @highwid_2. Kedua IG. Yang lain? Twitter sama, Facebook juga masih sama. Ya, ini untuk mengkonfirmasi nanti karena saya akan menyampaikan bahwa sahabat Widi ini merupakan salah satu pemuda kreatif yang bukan sempat sampai hari ini masih aktif di komunitas stand up comedy. Iya. Jadi di IG mungkin ada upload tentang stand up. Dulu sih ada, sekarang udah saya hapus-hapusin dulu. Karena sekarang saya sedang menjual kesedihan. Lebih cepat naiknya kalau menjual kesedihan. Benar. Api-api jadi pengemis. Ya Kang, mungkin nanti kita akan sedikit bertanya tentang komunitas stand up ya, karena menarik sekali berbicara stand up comedy ini bukan hanya sekedar lucu-lucuan begitu ya, tapi juga ada beberapa pandangan bahwa stand up comedy ini merupakan pesan-pesan, kadang-kadang pesan-pesan moral bisa disampaikan begitu ya dengan lewat komedi. Nah, apa saya nyebutnya Mas, Kang, apa Bapak? Widi aja, Widi. Oh, Widi aja. Ya, Wid, sebenarnya komunitas stand up comedy di Cianjur ini dibentuk dari kapan itu? Kalau untuk berdiri ininya sih dari tahun 2012. Dan kebetulan saya juga masuk di angkatan pertama. Waktu itu lagi viral-viralnya video Raditya Dika. Ya. Salah satu founder bikin open mic pertama kali di Depdo. Waktu itu saya belum ada. Saya datang ke open mic itu pas di minggu keberapa lah. Mewakili perwakilan komunitas beatbox dulu. Oh, beatbox. Jadi satu komunitas di Cianjur semuanya ngumpul. Ada dari komunitas magic, terus ada tarot juga. Magic sulap. Jadi saya ikutan mewakili dari komunitas beatbox untuk meramaikan acara itu. Karena beatboxnya udah nggak laku, saya coba terjun ke stand up. Cari panggung lain. Jadi untuk mencari ketenaran ternyata menghalalkan segala cara. Oh, berarti memang di Cianjur ini komunitas terkonsolidir. Ya, itu dari pusatnya juga, dari stand up Indonya juga. Tahun ini sedang ada registrasi ulang untuk seluruh komunitas yang ada di daerah di Indonesia. Jadi terafiliasi dari stand up Indo. Oh, berarti serius juga Kang? Persoalan struktur stand up sampai pusat ini. Iya. Jadi nggak bisa dalam satu kabupaten Cianjur ada dua komunitas. Iya. Jadi ada, kalau misalkan dari kabupaten atau kota itu harus ada minimal jaraknya kalau nggak salah. Jarak. Misalkan dari stand up Indo Cianjur, terus di Cipanas bikin lagi itu nggak bisa. Jadi harus ada minimal jaraknya lah kalau nggak salah. Kayak organisasi ada pemilihan ketua gitu, enggak? Kalau untuk pemilihan di Cianjur sendiri ada, dan di pusatnya juga presidennya sekarang tuh Ajis Doaibu. Tahun ini masa jabatannya berakhir, nanti akan ada presiden baru lagi. Oh, jadi nama pimpinannya presiden. Presiden. Kayak presiden buat negara di dalam negara. Cuman yang ini lebih serius kalau di stand up. Serius. Kalau ngelola negara kan agak-agak bercanda. Nah, bercanda. Kalau stand up ini serius. Ya buktinya kan Kang Komeng juga dipercayai oleh masyarakat. Bukan karena seriusnya kan, tapi karena beliau komedi. Komedi, iya. Ya Kang, komunitas di Cianjur itu dibentuk tahun 2012. Itu pertamanya ada berapa orang gitu? Itu waktu itu founder tuh, jadi ceritanya mereka tuh nggak sengaja bikin open mic.
pada saat mereka kumpul kebetulan ada yang ulang tahun, nyobalah untuk tampil menghibur si yang ulang tahun itu. Pada akhirnya dicetuskanlah bahwa itu sebagai open mic pertama. Oh, di tahun 2012 itu. Kemudian kita regenerasi banyak. Saya juga dulu awalnya nyari itu di Twitter karena ketertarikan untuk pengen gabung juga dari pas ngelihat video Raditya Dika, pengen nyobain gitu. Gimana sih ngerasa ngelawak di depan umum sendirian tuh gitu. Jadi gampang-gampang sulit kayaknya. Pertama ada komunitas, proses belajarnya gimana itu Kang? Waktu itu saya nyari sendiri itu dalam artian nggak tahu teknik penulisan kayak apa. Jadi benar-benar kalau waktu itu saya ngiblatnya ke Kang Ibing. Oh, Kang Ibing. Cara monolog Kang Ibing kayak gimana? Kalau stand up sendiri kan berawal dari keresahan. Nah waktu itu saya pertama untuk mencoba open mic itu bukan dari keresahan, jadi langsung ingin melucui. Langsung lucu aja. Pada akhirnya jadi tidak lucu. Memang sulit. Jadi memang ada teori-teorinya ya, bahwa nggak asal kita bercerita gitu loh. Kebanyakan komika-komika yang udah jadi gitu mereka tuh nggak kelihatan kayak nulis gitu. Jadi kayak spontan padahal emang betul-betul emang ditulis. direncanakan dan ditulis itu. Ya itu salah satu mungkin dasar-dasar dulu waktu Widi belajar itu ada bahasanya apa begitu biasanya. Waktu dulu itu materi pertama saya waktu pertama kali nyoba open mic. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan saya itu mirip Ananda Omes. Jadi kalau misalkan ada di on the spot ada 7 orang yang mirip Ananda Omes, itu 7-7-nya saya. Waktu itu lucu. Sekarang tidak. Iya memang berarti tuntutan stand up comedy kayaknya harus cepat-cepat punya materi baru. Nggak bisa materi lama itu terus disampaikan dan terus lucunya. Dan itulah enaknya jadi stand up comedian itu, kita nggak bisa panggung 1 ke panggung 2 itu bener-bener misteri. Misalkan di panggung 1 kita bisa lucu banget, di panggung kedua itu ada kemungkinan tidak lucunya juga, potensinya gede juga gitu. Rumit, cara penulisan itu rumit. Sebenarnya teknik paling sederhananya dari stand up comedy itu kan menulis berawal dari keresahan, setup, punchline, udah sesimpel itu sebenarnya. Cuman untuk mengolahnya memang diperlukan kepekaan terhadap hal-hal kecil. Kreativitas. Melebar-lebar materi begitu. Iya. Lumayan juga. Nah, ini Kang persoalan stand up comedy ini mungkin sebenarnya Kang Ibing itu bisa disebut stand up comedy gak? Dari ininya mungkin bisa masuk kategori inilah stand up comedy. Cuman beliau kan hanya di audio ya. Kalau misalkan videonya kebanyakan sambil berceramah gitu kan. Nah si audionya itu ya kayak bener-bener format stand up. Dulu waktu pembentukan stand up comedy, maksudnya kan ada juga yang menafsirkan mungkin ya bahwa stand up comedy ini adalah salah satu komedian cerdas gitu loh. Komedian cerdas. Mungkin pas waktu Kang Widi membentuk stand up comedy ini hanya sekedar ikut-ikutan saja ataukah memang ada pikiran juga ke situ bahwa berharap ada generasi-generasi pemuda yang melek politik begitu loh. Kira-kira. Kalau saya pribadi sih lebih ke dulu memang bener-bener waktu pas di beatbox juga, ketika pamornya udah mulai redup, saya nyari apalagi nih yang bisa menaikkan saya gitu. Nyobalah si stand up. Pada waktu itu saya tujuannya bukan cuma ingin melawak atau ingin belajar aja, tapi memang tujuannya bagaimana caranya supaya saya bisa menggayat perempuan tuh dengan daya tarik yang lain. Oh benar, jadi minimal jadi sorotan. Sorotan. Ya memang stand up comedy ini gampang-gampang sulit ya tadi, terkait harus bikin materi, perencanaan gitu ya. Mungkin kalau
Kang Widi kayaknya memang sukanya dunia seperti ini begitu loh. Jadi nggak terlalu sulit kayaknya untuk beradaptasi dengan stand up comedy. Iya, karena memang pada dasarnya saya sering jadi badut di tongkrongan. Jadi kayak Tersalurkan gitu. tersalurkan ada wadahnya loh gitu untuk saya bisa lebih disorot lagi gitu. Nah, berarti dari 2012 membentuk, kira-kira berapa tahun itu sampai lucu Kang? Itu butuh waktu paling cepat tuh setahun lah. Setahun karena memang jadi stand up comedian itu yang pertama harus kuat mental. Ya. Awal-awal nyoba open mic itu Kalau tempat latihan. kalau orang tampil bawain lagu kan biasa gitu. Tapi ini urusan lucu nggak lucu kan mental. mental. Harus benar-benar kuat mentalnya. Karena kebanyakan dari Cianjur sendiri, ketika ada yang orang baru pengen nyoba open mic sekali nggak lucu, udah ngilang lagi gitu. Berarti mentalnya betul kurang. Karena memang awal-awal pasti tidak lucu, harus kuat di situnya. Proses setahun 2 tahun tidak lucu, akhirnya lenyap. Berarti di 2012 itu memang masa kejayaan stand up comedy. Iya, waktu itu masih rame-ramenya si stand up itu. Sekarang juga masih rame gitu. Cuman sekarang standarnya jadi lebih tinggi gitu. Standar komedinya. Oh, jadi banyak aturan-aturan. Enggak. Jadi kitanya harus lebih lebih memberikan warna tersendiri lah. Kalau dulu kan tentang galau-galauan, masalah cinta. Sekarang lebih berwarna gitu, dan orang tuh pengen yang si penonton tuh pengen yang cepat langsung menghasilkan tawa nih si ceritanya. Jadi punya tuntutan itu ya. Mungkin persoalan bikin materi ini kan mungkin ada dasar-dasarnya, kayak kan ada setup atau gimana gitu Kang gitu. Untuk yang basic paling ininya sih setup punchline gitu. Setup itu adalah asumsi si penonton, dan punchline itu patahannya dari setup. Jadi ketika mau ngomong apa, taunya apa gitu. Oh, punchline itu jadi belok lah dari mematahkan asumsi si penonton. Tapi jadi lucu. Mudah-mudahan lucu. Harus jadi lucu stand up comedian. Kalau tidak lucu berarti bukan stand up comedian. Anda cocok jadi pejabat. Ya memang karena mungkin pandangan teman-teman atau di luar komunitas ya, bahwa hanya sekedar ngelucu saja. Mungkin ada gak orang yang mungkin di tongkrongannya lucu sempet gitu didorong teman-temannya open mic gitu. Kadang-kadang itu juga bukan bisa jadi patokan ketika ada orang yang paling lucu nih di tongkrongan. Ketika nyobain panggung stand up, pasti ngebom lah istilahnya. Ngebom itu nggak lucu. Nggak lucu. Belum tentu lucu karena adrenalinnya beda gitu. Kalau di tongkrongan kan biasa orang tuh dilempar-lempar lah, ngelempar setup, kita tinggal nembal-nembalin. Stand up tuh kita harus benar-benar bikin sendiri semuanya. Kang Widi dulu nyamannya begitu kan, ada tema percintaan gitu, ada tema politik gitu, ada tema sosial dan sebagainya. Dulu sempat nyaman di tema apa itu? Kalau dulu sih saya keresahannya belum terlalu mengerucut ya, jadi butuh berapa tahun gitu untuk bisa mempunyai materi solid minimal 10 menit itu. Ya memang benar-benar harus dari keresahan dan kejujuran gitu. Karena rata-rata ketika orang udah pengen nyobain stand up, terus dia ingin melucu, bukan berasal dari kejujuran atau keresahannya sendiri, itu bakalan sulit untuk nemuin. Oh, memang harus ada bahasa lagu itu menjiwai atau harus ada. Memang ketika kita menceritakan juga harus meyakinkan penonton bahwa ini seakan-akan kisah nyata begitu. Harus benar-benar dari keresahan sendiri, itu keresahan pribadi. Berarti dari dulu sampai sekarang kira-kira open mic udah
Udah tiap-tiap minggu kita open mic, cuman tidak jadi apa-apa. Tidak menghasilkan prestasi apa-apa. Enggak, biasanya kan suka ada event nasional gitu. Dulu sempat ikutan juga saya audisi waktu itu sebelum apa ya? Kalau di TV kan ada Suci, ada Suca kalau sekarang. Dulu tuh ada namanya street comedy. Saya sempat ikutan tuh tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 mewakili Cianjur untuk tanding di Jawa Barat. Waktu itu audisinya di Bandung, baru 10 detik udah di-cut saya. Oh gitu. Kenapa ada syarat apa? Enggak, karena memang harus langsung menghasilkan tawa di situ. Oh. 10 detik nggak lucu, udah langsung di-cut gitu. Standar event itu lumayan rumit juga. Rumit. Kalau untuk audisi street comedy kan itu lebih mencakup. Street comedy itu apa? Street comedy itu jadi kayak undergroundnya. Kalau di musik tuh indie-nya, kompetisi indie-nya. Jadi banyak tuh materi-materi yang nggak bisa dikeluarin di TV ataupun di YouTube. Di street comedy bebas sebebas-bebasnya. Kalau di street comedy. Tapi kalau di event-event kayak Suci itu kan harus ada di filter lagi lah materi-materi gitu. Sarah, janda, duda itu nggak boleh ya? Tidak bisa. Kalau di street comedy bebas. Jadi kayaknya kalau dibatasi begitu kayak nutup ekspresi gitu ya. Jadi membatasi gitu. Bagi sebagian orang itu membatasi, tapi untuk melatih kedisiplinan kita dalam menulis materi yang clean atau yang aman itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi tantangan baru itu. Tantangan baru. Apalagi tuntutan di TV begitu ya. Iya. Itu jadi nyambung maksudnya, selain persyaratan apa tayang kan juga itu jadi masuk. Harus ada filtering kalau udah masuk industri itu, kita nggak bisa ngomong sembarangan, nggak bisa, pasti ada ininya lah sebelum untuk tayang di TV itu. Ya, tapi Kang Budi kalau dari 2012 sampai sekarang kira-kira 10 tahun lebih. Hampir 12 tahun. 12 tahun. Itu teman-teman bisa bertahan, apa ada regenerasi? Regenerasi sekarang kita masih ada, cuman sekarang tuh jadi apa ya? Kalau dulu kita kan dari Stand Up Indo Cianjur memang terbuka ya untuk umum, dan kebentuknya tuh karena memang sudah nyaman dengan si antar anggota komunitasnya. Nah, yang baru-baru ini ketika sekali ngebom, 2 kali ngebom tuh udah gak datang lagi. Jadi yang untuk regenerasi masih ada. Berarti ikhtiar komunitas dalam ngejaring generasi lewat pamflet kah atau lewat anggota-anggota komunitas yang mungkin masih sekolah di SMA atau di kuliah gitu? Kalau untuk regenerasi sendiri kita punya, biasanya tiap 6 bulan sekali kita open member. Jadi ngisi Google Form dulu. Kadang-kadang kita juga punya program Ghost to School itu untuk menjaring anak-anak sekolah. Kalau dulu sih sempat si Ghost to School ini jadi eskul tetap di beberapa sekolah. Waktu 2015-2016 tuh. Stand up comedy itu jadi eskul karena waktu itu ada lombanya juga untuk tingkat provinsi. Kerjasama dengan Disdik. Pemerintahan yang mengadakan itu? Iya. 2012. Berarti IG-nya ada IG? IG ada di @standupindo_CJR. Mungkin tantangan jadi apa? Kalau anak stand up comedy disebutnya apa sih? Komika. Oh, komika. Mungkin tantangan untuk teman-teman komika ya mungkin kalau ke framing ya Kang Wedi, jadi komika itu artinya kan ke framing bahwa Kang Wedi itu orangnya lucu begitu. Mungkin ada sebagian masyarakat yang awam, stand up bagaimana? Mungkin kayaknya lihat hudunya aja mungkin lucu begitu. Ada nggak yang sampai berpikir begitu? Ada sih, sebenarnya jadi komika tuh bisa jadi 2 mata pisau. Karena saya sendiri gitu kebentuknya jadi sudah kebentuk brand image-nya orang yang lucu. Jadi ketika ngomong serius pun ataupun lagi marah
disangkanya tuh lagi bercanda gitu. Itu sih yang bikin kesel. Gak bisa marah jadi stand up comedian, pasti selalu ada wah ini sedang Wah, kayak nanti pun akan jadi punchline nih. Kadang-kadang Padahal malah benar. saya sendiri juga ketika lagi marah, orang lagi dengerin serius, enak nih kalau dibelokin gitu. Berarti hanya seorang komika mungkin ya yang ketika temannya punya masalah besar itu bisa jadi bahan materi. Nah itu, jadi saya kenapa betah di stand up itu, saya punya wadah tersendiri ketika saya udah penat dengan kerjaan atau masalah dengan pasangan atau masalah keluarga, saya bisa tumpahin di situ. Jadi sebagai apa ya? Ya tapi bagus juga Kang Budi kalau misalkan yang depresi mungkin apa itu kan rata-rata ke hal-hal yang negatif ya. Berarti kalau Kang Budi biasanya ditumpahin di stand up. stand up. Walaupun habis manggung mabok juga. editor ya mabok. PR editor. Nanti jangan di-cut gitu. Kita nanti 86 aja sama ini polisi. Kita punya korban. Ya, seru juga ya berbicara tentang stand up comedy ini. Juga dulu juga saya sempat ini Kang berpikir bahwa karena ada salah satu instrumen stand up comedy itu kan rata-rata kalau di tingkat nasional itu hampir orang-orang penulis Kang. Iya. Bahkan sampai buat buku gitu loh. Artinya kalau dari teman kalangan akademis mahasiswa kayaknya ini tersalurkan gitu loh. Iya. Di sisi lain mungkin alasannya untuk start komedi, tapi laun lambat kan penulisan kita terurai begitu bagus, rapi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di stand up comedy ini kalau disegmentasikan bahwa kebanyakan itu dari kalangan mahasiswa kah begitu loh, atau dari SMA atau bahkan di luar orang-orang yang bukan nggak berpendidikan. Orang-orang SDM rendah, kita menyebutnya SDM rendah. Maksudnya yang udah nggak sekolah dan nggak memilih kuliah itu lebih banyak mana? Kalau untuk sekarang anggota kita tuh lebih kebanyakannya yang malah pekerja, mahasiswa itu tadi mentalnya belum kebentuk. Jadi ketika udah nyobain open mic sekali dua kali nggak lucu, karena di kita kan memang kalau misalkan ada yang tampil nih nggak lucu, kita serang habis-habisan gitu, untuk menggodok mentalnya. Oh memang itu kalau di sekolah ospek mungkin. Ospek ya. Geng motor. Ya berarti maksudnya kalau persoalan nggak lucu ini biasanya kan ada kajian nggak sih maksudnya di stand up comedy, maksudnya evaluasi setelah tampil begitu loh. Ada. Bahwa saling mengomentari atau gimana gitu kan. Ada kita tiap open mic itu pasti selalu ada namanya evaluasi. Untuk jadi satu orang yang tampil semuanya bergiliran untuk saling memberi masukan. Setelah itu kan setelah open mic, sebelum open mic juga ada namanya kombud itu comedy buddy. Jadi kayak kita nulis habis itu dikonsultasikan. Jadi mana nih materi yang kira-kira lucu, mana nih yang kurang, kita bisa tambahin. Di situ kombud. Bagi-bagi materi mungkin. Iya. Ada juga kayak. Ada. Jadi kita di stand up tuh ya kombud itu tadi kita ngasih setupnya bukan ngasih punchline-nya. Ya Kang, coba dijelaskan Kang, kalau misalkan gambarannya tadi bahwa yang nggak lucu nanti diserang habis-habisan kayaknya orang mau ikut juga mikir-mikir. Memang itu tuh jadi cara untuk mendekatkan kita ke anggota-anggota yang baru, anggota-anggota kalau menangkapnya positif, kalau negatif jadi ya memang kalah. Repot juga ya. Jadi kita udah masuk komunitas stand up itu mungkin kalau saya orang awam diserang-serang gitu kayak warga Palestina. Langsung di roasting biasanya ya, langsung di waktu itu pernah dia tuh seorang katanya motivator, dia sering ngisi panggung seminar kayak gitu sebagai motivator.
Dan bener-bener pas open mic tuh kayak ngasih motivasi, nggak ada lucu-lucu. Langsung Cuman lucunya. jadi si penonton juga jenuh gitu. Kayak ini Niat cari hiburan malah dihadapkan dengan kondisi-kondisi Mario Teguh. Ya, memang biasanya itu kegiatan stand up di mana kan? itu di salah satu kafe di Cianjur. Boleh disebutin? Oh, baru disebutin. Kita di ID Postframe di seberang lapang Prawatasari Joglo. Nanti ada di sini ini Google Map-nya sama ini. Google Map, pegawai Andi kreatif. Dekat apa sih? Seberang lapang Prawatasari, lapang Joglo. Masuk Prawatasari. ke BTN Joglo, belok kanan itu ada kafe ID Postframe. Di situ kita tempat latihan kita. Di dekat Perum dirinya. BTN Joglo. Ke kanan. Kalau dari bawah tuh ke kiri. Hah? Enggak, bisa masuk dari situ. Oyo. Cuman kejauhan. Oyo lihat. Kenapa Oyo jauh deh? Oyo. Aku open mic di Oyo. Open iya meren lain open mic sama Open room. open BO. Tapi keren loh ini sponsor dari DLH langsung ya. Oh iya, ini Dinas Lingkungan Hidup. Mohon ini kurang 3. Jadi temanya gitu flora dan fauna. Ya, mungkin bagi teman-teman, jadi maksudnya komunitas ini harapannya stand up comedy ini gimana sih ke depannya, Kang? Kalau untuk harapan si industrinya sendiri, kita tuh pengen si stand up itu jadi alternatif hiburan yang apa ya? Kalau sekarang kan di kafe-kafe musik, akustik segala macam. Nah, kita tuh pengen stand up itu bisa loh jadi hiburan untuk kalian ketika merasa jenuh dan pengen dapat apa ya? Tontonan yang menarik itu bisa. Kita tujuannya ke situ sih. Kalau untuk si komunitasnya, kalau untuk tujuan dari personalnya beda-beda. Ada yang pengen memang mengejar karir di situ, ada yang memang pengen have fun doang, dan kebanyakan memang di kita juga semuanya have fun gitu. Dibuktikan dengan tidak ada prestasi apa-apa. Jadi jongjon Ya memang rata-rata seniman itu tidak mencari dunia. Cari duit kita. Jadi beda tipis antara yang tidak berprestasi dan seniman itu beda tipis. Ya mungkin selain aktivitas teman-teman open mic, go to school, itu kan biasanya untuk menarik semangat teman-teman komunitas biasanya manggil stand up nasional. Itu suka ada juga agenda. Ada tiap tahun kita ada namanya itu SUN. Di SUN itu stand up night, itu kayak disnatalisnya komunitas. Ulang tahun. Ulang tahun anniversary, kita ngundang komik-komikan nasional. Dan kebetulan untuk tahun ini di tahun depan ada program dari Stand Up Indo sendiri. Jadi ada apa namanya? Bukan diskon. Apa sih? Distribusi, bukan distribusi. Diskon tol. Tahun sih. Potongan harga komunitas. Potongan harga, kirain diskon tol. Emang sekarang tol lagi mau lebaran gitu Kang Budi. Jadi disebutnya diskon ini tol. Nah, diskon tol. Saya pikir bebas lo ngomong tol. Oh berarti ada acara Sun itu. Di Insya Allah tahun ini kita juga pengen ngerjain di akhir tahun nanti di Desember. Kita bakal ngundang komik-komik nasional lah. Karena si penonton Cianjur tuh gak tahu kenapa ketika ngundang komik-komikan nasional tuh selalu rame. Tapi ketika open mic nggak ada rame. Iya, memang harus dikasih pemahaman bahwa komikan nasional itu berangkat juga dari kayak kita begitu loh. Jangan sampai nanti ketika kita sudah jadi komikan nasional karena teman-teman nggak mengapresiasi, pengen ke kabupaten lain. Ya, berarti kalau kegiatan kayak gitu kan lumayan memakan anggaran gede. Kalau misalkan dari si anggaran tuh kita bisa ada dari sponsor, terus kita biasanya ngandelin tiket sih.
Tiket. dari tiketing. Nah, untuk di program yang akan dijalankan di tahun depan dari Presiden Stand Up Indo sendiri tuh, jadi si harga komik nasional itu akan ada potongan harga lah gitu. Jadi ditanggung oleh si Stand Up Indo. Maksudnya? Misalkan si Gestar ini harganya katakanlah 1 juta untuk rate harga nasionalnya. Nah, Karena yang undang komunitas gitu. karena yang undang komunitas, kita bisa dapat potongan gitu. Dan itu program yang cukup bagus untuk dari Presiden Stand Up Indo. Sempet ngundang siapa aja Kang ke Cianjur? Dulu tuh sempet ngundang Dodit, pernah Rigen, terus Diki Divi, terus David Nurbianto, Abdur juga, Zawin juga pernah. Kita sering waktu itu masih rame lah. Dan insya Allah tahun sekarang juga kita kan nanti akan mengundang Pak Tarno. Bagus. Itu Pak Tarno diundang bagus. Mahal ya kayaknya itu. Mahal itu. Soalnya di luar komunitas. Jadi kayak ngundang artis sebenarnya. Pak Tarno disulap talengit berdak nonton. Bubar langsung menonton. Tanya acara stand up. Tiba-tiba ngundang pesulap. Oh, berarti memang itu sudah menjadi ketetapan komunitas nasional mungkin ya bahwa apa kalau yang mengundang komunitas itu harus ada harga khusus gitu ya. Iya, dan itu menjadi syarat untuk keaktifan si komunitasnya tersendiri. Jadi kalau misalkan untuk di tahun depan karena udah dapat sih ngaranna teh bukan retribusi apa sih? Retribusi mah pajak. Nanti ini lain potongan, pokoknya ketika udah dapat potongan dari si Stand Up Indo, maka si komunitas di daerah wajib mengadakan acara itu setahun sekali. Oh, harus terus menerus. Supaya aktif. Jadi kelihatan kalau misalkan cuma open mic doang, terus si komikannya juga kan tidak berkembang. Karena panggung Sun ini adalah panggung yang memang momentum untuk si komika lokal untuk mencuat gitu. Kalau di stand up comedy senasional itu cuma ada satu organisasi. Si Stand Up Indo itu. Stand up Indo, nggak ada yang lain lagi. Tidak ada. Jadi si Stand Up Indo itu organisasi tunggalnya. Nah, tiap daerah itu ada. Oh, tiap daerah. Dan stand up. Dan kita juga kemarin sering bikin acara collab dengan Stand Up Indo Cimahi, Stand Up Indo Sukabumi, terus kemarin ngadain juga battle sama Stand Up Indo Depok. Berarti tidak ada aktivitas ya minimal ada reward materi, mungkin teman-teman sempat diundang oleh kampus, mungkin oleh sekolah. Kalau untuk kita sendiri kayak kemarin waktu pileg kita juga ada merosting beberapa caleg dan mereka juga udah bukan jadi udah tahu gitu ketika mau di roasting tuh tidak ada ketersinggungan atau apa. Jalan gitu. Ya, karena memang banyak acara-acara TV juga, jadi secara tidak langsung kan itu mengkonfirmasi orang-orang yang biasa di roasting. Gitu. Apalagi kemarin kan ada ini ya, acara yang MPR itu ya. Nah, siapa itu juaranya teh, anak STM itu? Sahas ya. Bukan nama budak STM lah gitunya. Ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung begitu loh, atau mungkin sebenarnya ada UKM kampus yang pengen begitu loh ada di stand up comedy, tentu komunitas pasti setuju kan kalau justru stand up comedy ini semakin membumi begitu loh. Kira-kira gimana caranya? Kalau untuk pengen yang misalkan dari perorangan pengen gabung, tinggal datang aja tiap hari Minggu jam 7 malam ke ID Postram. Kita di sana ada open mic rutin. Untuk info lebih lanjutnya bisa dilihat dulu di Instagram kita @standupindo_CJR. Nah, kalau yang untuk kampus-kampus, sekolah-sekolah juga ingin mengadakan eskul ataupun kelas khusus untuk stand up comedy bisa tinggal DM aja ke @standupindo_CJR. Karena di stand up juga kita bukan hanya belajar tentang penulisan materi,
Tapi juga public speaking juga kita Speaking, karena harus bagus gitu. latih mental ngobrol di depan gitu ya. Iya. Datang ke ID Postpren. ID Best Friend di Joglo ya. Joglo. Kopinya enak banget gitu. Kopinya enak banget sih. Berarti dibayar ya ke kafe lah ya. Berarti kayaknya Kang Udi udah punya apa gaji tetap dari kafe. Ya, semakin seru ya teman-teman bahwa stand up comedy ini juga selain persoalan apa melatih public speaking juga persoalan tulis menulis juga ini pasti semua nulis ke dong. Nulis harus nulis stand up komedian. Maksudnya proses-proses menulis juga ribet gitu loh. Kayaknya yang namanya menulis itu nggak simple begitu loh. Itu butuh latihan khusus kayaknya. Jadi ketika untuk yang baru pengen nyoba gitu, kita lihat aja dulu, dibiarin dulu mereka dengan materi seadanya, baru nanti kita bimbing gitu. Oh, jadi nanti selain di KP juga kan ada program Go to School itu ya? Di Go to School sih biasanya kita sering kalau untuk anak-anak SMA, biasanya setelah kita perform kita juga ada kayak apa talk show-nya juga, jadi buat ngasih kesempatan ke si anak-anak sekolah itu untuk bertanya tentang public speaking, tentang cara penulisan materi, tentang stand up-nya juga. Berarti teman-teman stand up juga ada yang mahir apa? Public speaking. MC acara gitu loh. Karena ini salah satu anggota kita juga sekarang tuh dia fokusnya di MC malah. Untuk tampil sebagai komika dia jarang, tapi ketika MC tuh dia bagus, jadi MC wedding, MC tunangan tuh dia sering udah inilah. Di luar itu juga ada beberapa anggota kita yang nge-manage acara, nge-manage band. IO maksudnya. Jadi cakupannya luas gitu untuk masuk di komunitas stand up Indo itu bukan hanya belajar tentang si stand up-nya gitu, cara manage acara, cara tampil di depan banyak orang. Banyak Jadi peluangnya. memang positif kalau kemudian komunitas stand up ini juga masuk ke ruang-ruang pendidikan ya, sekolah ataupun perkuliahan gitu loh. Karena memang kaitannya berbicara di depan itu juga jadi modal mental teman-teman kan di sekolah gitu loh. Ya mungkin kalau di OSIS juga masuk OSIS tetap ada konsep ilmu apa itu public speaking kan harus punya. Apalagi seorang mahasiswa mungkin ngobrolin pengabdian kepada masyarakat ya harus bagus di public speaking gitu loh. Kalau berbicara niatnya edukasi. Nah, mungkin capaian stand up comedy mungkin pernah juara gak Kang di tingkat provinsi kah atau Di kemarin yang terbaru itu ada di anggota kita seorang supir ambulan, dia juara 1 di kompetisi lokal di Bandung, pejuang tawa di Cimahi. Itu ada dari perlombaan Cimahi, se-Jawa Barat itu? Bandung, Majalengka, Jatinangor semuanya battle di situ, dan yang juaranya dari Cianjur alhamdulillah. Seorang supir ambulan yang memang mempunyai warna baru lah untuk. Berarti kalau juara-juara gitu kan kayak kalau misalkan katakanlah juara nyanyi itu udah pasti punya brand gitu loh. Maksudnya ini undangan makin banyak gitu loh. Itu gitu juga apa enggak? Kalau ada efek maksudnya gitu? Efeknya banyak. Jadi kalau untuk di kita sendiri di si supir jenazah ini malah yang sering dapat job gitu di kalangan bapak-bapak. Waktu itu pernah diundang juga di acara salah satu mall di Cianjur untuk ngisi stand up. Ya si permintaan si ininya pengen si supir ambulan itu yang tampil. Jadi request langsung. Tapi kalau untuk di TV kita belum nyampe sih, prestasinya belum. Sering waktu itu ikutan audisi cuman belum lolos, tapi ada gitu beberapa dari kayak Tamarandi, Faisal, Ica itu mereka berkarir di Jakarta dan sudah punya nama juga, asli orang Cianjur. Oh, Tama itu asli orang Cianjur.
dulu juga ikut komunitas. Di Cianjur pernah sempat juga. Cuman setelah pindah ke Bandung ikut komunitas Bandung dan sekarang berkarirnya di Bandung dan kebanyakan jobnya juga di Jakarta. Oh, memang apa wilayah geografis itu juga menentukan kecepatan ini ya. Iya. Karena peluang stand up comedy itu salah satu apa ya jalur jalan ninja lah untuk kita Cepet nih. masuk ke Memang entertainment. banyak kan semacam Regen itu udah main-main di acara TV nasional, bukan sebagai stand up comedian justru. Jadi pelawak. Sekarang jadi pelawak itu pelawak. stand up comedy itu hanya apa batu loncatan Iya, betul loncatan. untuk lebih ke naik lagi. Tapi kayaknya sekarang stand up comedy udah nggak seheboh dulu ya. Apa masih Kalau di kota-kota besar masih. Di Bandung, di Bogor tuh open mic-nya selalu rame karena memang komika-komika nasionalnya ada open mic di situ. Jadi masih industrinya masih jalan. Berarti butuh maksudnya untuk mempertahankan stand up itu kan butuh pengorganisiran yang lumayan baik juga Kang ya. Karena kalaupun misalkan hanya mengandalkan open mic saja, komunitas sulit juga tanpa ada explore go to school gitu ya. Jadi open mic itu ya tempat latihannya si para komika untuk bisa berkompetisi di lomba-lomba di luar kota. Sekarang kan banyak tuh di sosmed, banyak juga di YouTube, platform-platform lain yang buka untuk berkompetisi. Ya kalau misalkan diukur stand up sebagai penjamin hidup, memang sudah banyak orang-orang yang hidup dari stand up kira-kira gitu ya. Banyak bisa jadi mata pencaharian. Mata pencaharian. Kalau lucu. Kalau nggak lucu. Saya juga dapat kerjaan hari ini tuh gara-gara punya orang dalam. Bukan karena stand up. Oke. Jadi persoalan stand up di Cianjur ini ada gak sih yang apa materinya itu identitasnya ke pendidikan kah begitu? Apakah masih acak-acakan gitu? Kebanyakan dari kita mereka ngebahas dari yang deket dulu, dari dirinya sendiri dulu. Ada yang ngebahas tentang istrinya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya. Jadi kita mulai dari situ dulu, baru bisa mengeksplor yang lain. Jadi keresahan, memang harus ada keresahan. Kalau nggak ada keresahan nggak materi itu. Sulit. Sulit. Karena jadi penampil sebagai komika tuh kita harus bisa mempertanggungjawabkan materi kita sendiri. Nggak bisa kita misalkan kita tidak paham politik, tidak paham apa, tiba-tiba ngebahas politik, itu bisa jadi blunder. Banyak juga kan stand up comedian yang kena pidana kan gara-gara blunder gitu. Ya, jadi persoalan stand up comedy ini tadi kira-kira mungkin bisa gak Kang mungkin ada kiat-kiat cepat begitu loh, mungkin Kang Budi sedikit mengajarkan ke teman-teman bahwa bukan satu kalimat satu materi yang sederhana begitu loh, bahwa ini setup, ini punchline begitu loh. Bisa. Jadi untuk materi saya setupnya itu saya tuh umur sekarang itu saya 34 itu setupnya. Punchline. Jadi setup itu penggiringan opini. Penggiringan opini. Saya umur saya 34 dan pacar saya anak SMA kelas 2. Kelas 2. Masih setup itu? Masih setup, harusnya lucu sih di situ. Biasanya lucu. Biasanya lucu gitu. Hanya ini materinya udah lama gitu ya. Jangan sampai teman-teman meragukan bahwa Kang Budi ini bukan stand komedi. Karena di beberapa tempat itu lucu tadi. Saya aslinya muadin saya. Memang seru Kang bicara stand komedi ini.
juga apa? Kayaknya bagus juga kan kalau misalkan ruang-ruang politik juga teman-teman stand up masuk ya. Iya. Itu apa ya, momentum juga untuk kita saling menaikkan. Jadi kalau misalkan di politik sekarang kan momennya mendekati pilkada tuh kita bisa jadi kitanya naik, si calonnya juga naik. Berarti Kang Widi juga sebelum masuk stand up juga kayaknya tampil-tampil di depan udah biasa juga. Udah biasa. Jadi saya setelah waktu itu kan sempat vakum juga sih stand up. Waktu COVID tuh kita bener-bener vakum karena tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada acara. Nah si stand up itu bener-bener vakum. Saya loncat lagi ke komunitas lain, komunitas sulap, mencoba bermain sulap. Lumayan juga. Sulap teramai pindah deui. Sulap redup, balik lagi ke stand up. Pasti itu mah. Gitu lah. Sambung ayam. Iya. Sempat sambung ayam. Ya, teman-teman Sabu Mesta, jadi tadi kalaupun misalkan yang kiranya mau bergabung stand up comedy, jadi ada bukan kajian mingguan atau tapi open mic mingguan di Joglo, silahkan datang. Juga bisa nanti menghubungi Sabu Mesta, tapi bukan melalui nomor HP. Cukup di subscribe dan like saja. Subscribe. Nanti juga kita bikin lah di sini nantilah. Nah gitu ya. Mudah-mudahan juga Sabu Mesta ini juga bisa menghadirkan teman-teman stand up komedian gitu loh. Karena mungkin bagi saya komedian ini juga komedi itu kan salah satu kadang-kadang itu bisa menjadi hiburan dalam kepenatan teman-teman gitu loh. Kayak kalau sudah masuk TV kan kadang-kadang saya juga yang tadinya pusing begitu nonton stand up comedy Tetap pusing. enggak hilang gitu loh pusingnya gitu loh, karena saya masuk ke narasi cerita teman-teman yang stand up itu gitu loh. Itu saja mungkin sahabat semesta, perbincangan kita hari ini masih dasar-dasarnya begitu loh. Nanti kita akan mudah-mudahan juga nanti ada yang bisa open mic Kang di channel Sabu Mesta ya. Siap nanti gitu. Nah, untuk terakhir mungkin silakan Kang, ada pesan-pesan komunitas begitu loh untuk semesta. Jadi buat teman-teman yang pengen mencoba kegiatan lain, stand up comedy atau menjadi seorang komika itu salah satu alternatif yang bisa kalian coba. Daripada perang sarungnya. Daripada perang sarung, perang peci. Karena jadi stand up comedian itu kita bisa mencapai ketenaran, bisa mencapai kekayaan, dan bisa masuk penjara juga. Jangan ragu untuk mencoba. Rasakan bagaimana adrenalinnya tuh beda ketika kita ngomong di depan banyak orang dan harus lucu itu bakal jadi sesuatu yang bikin nagih. Kalau lucu, kalau tidak lucu tentu saja bakal jadi kapal. Kalau tidak lucu jadi sampah masyarakat. Jangan pernah ragu buat teman-teman untuk nyoba. Harus yakin. Gitu. Kuncinya harus disiplin dan konsistensi itu. Konsisten, disiplin, konsisten. Ya kayak lembaga pendidikan aja ya komunitas. Jangan lupa bayar SPP. Ya itu saja mungkin teman-teman semesta. Terima kasih Wid sudah memberikannya waktu kepada teman-teman penonton Sabu Mesta. Mudah-mudahan juga channel Sabu Mesta ini ke depan juga semakin kreatif, juga semakin diminati oleh teman-teman muda khususnya, umumnya untuk teman-teman semua kalangan yang ada di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.